Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nugroho, NIM 18 12 0550, dari Prodi Sistem Informasi. Asal saya dari Pacitan, Jawa Timur, usia 23 tahun. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah kepemimpinan. Itu untuk yang pertama itu, untuk pengalaman organisasi saya sendiri itu, saya dulu pernah menjadi wakil ketua Karang Taruna. Untuk jenis organisasinya itu organisasi kemasyarakatan. Itu yang untuk alamatnya itu beralamat uh, di wilayah asal saya sendiri itu di wilayah RT 4 RW 12, lingkungan Sidoarjo, Kelurahan Sidoarjo, lingkungan Barengan. Untuk kecamatannya itu Pacitan, Kabupaten Pacitan, lalu Provinsi Jawa Timur. Untuk visi, misi dan strategi, yang pertama untuk visinya itu terwujudnya generasi muda yang unggul, mandiri, tangguh, terampil, cerdas, dan berkarakter. Untuk misi yang pertama itu mengembangkan akhlak budi pekerti yang luhur, mempererat tali persaudaraan antar pemuda dengan mengadakan pertemuan rutin, lalu mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan dalam bermasyarakat. Selanjutnya turut serta membentuk dalam pengabdian masyarakat, lalu mengembangkan kreativitas dan bakat pemuda melalui kegiatan olahraga dan seni, melestarikan nilai-nilai seni dan budaya masyarakat, dan yang terakhir turut membantu dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan hidup. Untuk strateginya itu membuat Karang Taruna sebagai wadah edukasi di luar pendidikan formal dan memberikan rasa nyaman kepada setiap anggota untuk mengeluarkan pendapat di setiap diskusi nantinya. Untuk proses memulai memimpin itu, pertama tentunya saya menentukan gaya kepemimpinan untuk digunakan dalam memimpin organisasi Karang Taruna tersebut. Yang pertama itu untuk gaya yang saya ambil itu gaya partisipatif. Jadi nantinya Karang Taruna ini, jadi nantinya seorang pemimpin itu akan berperan memberikan instruksi yang jelas dan mengajak para anggota untuk berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui komunikasi yang ada secara efektif, sehingga hal tersebut dapat memberikan motivasi bagi para anggota untuk mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, untuk proses bagaimana agar setiap anggota itu bisa mencapai visi dan misi yang saya cantumkan di atas itu, yang pertama menjelaskan terlebih dahulu pentingnya berkehidupan bermasyarakat kepada setiap anggota. Karena di sini tuh sejatinya setiap manusia itu tidak bisa hidup individual, jadi kita harus sebagai pemimpin harus mengedukasi terlebih dahulu atau memberikan pemahaman kepada anggota bahwa pentingnya hidup bergotong royong itu seperti apa. Lalu mengadakan pertemuan rutin yang diadakan setiap sebulan sekali. Lalu terus bagaimana untuk ancaman eksternal dan internalnya itu, di sini untuk ancam masalah internal, biasanya itu organisasi Karang Taruna yang seperti yang sudah saya pimpin sebelumnya itu tidak efektif, yang disebabkan kurangnya sosialisasi pengurus RT atau RW kepada para remaja, kurangnya motivasi atau dorongan dari orang tua untuk mengikutkan anaknya untuk join atau bergabung ke Karang Taruna. Dan juga para remaja menganggap kegiatan Karang Taruna itu membosankan, dan juga adanya kesibukan setiap remaja. Dengan adanya penyebab tersebut, organisasi Karang Taruna yang seharusnya aktif menjadi tidak aktif. Jadi poin utamanya di sini tuh, kalau dari masalah internal itu yaitu banyak
keaktifan para anggotanya itu cenderung itu saja, seperti itu. Dengan kurang aktifnya itu, organisasi Karang Taruna dapat aktif kembali. Nah ini untuk solusinya itu pengurus RT atau orang tua itu di sini tuh yang paling bisa untuk diarahkan itu ya, yang pertama itu dari RT lalu ke orang tuanya. Nah itu diberikan penyuluhan kepada para remaja agar mereka mengerti maksud dari diadakannya organisasi Karang Taruna, untuk merubah pola pikir para remaja bahwa berorganisasi itu menyenangkan dan dapat menambah wawasan dan kepercayaan diri, sekaligus nantinya akan bermanfaat kembali ke dirinya masing-masing. Untuk masalah eksternal ini tuh eksternal itu biasanya datang dari pendanaan atau kurangnya sokongan dana untuk mengefektifkan kegiatan dalam organisasi Karang Taruna, khususnya bila akan diadakan kegiatan tahunan seperti Agustusan. Kan kalau di Karang Taruna biasanya mengadakan proposal. Nah, proposal seperti itu biasanya banyak warga yang keberatan dan ending-endingnya sokongan dana itu tidak cukup, sehingga kegiatan Agustusan atau kegiatan yang lain tersebut bisa tidak maksimal. Nah, untuk solusi atau untuk menghadapi masalah tersebut itu pemuda ikut berperan mengambil jaga malam dengan jadwal jimpitan bergantian dengan jadwal bapak-bapak. Dengan begitu Karang Taruna memiliki pemasukan dana tambahan untuk menunjang kegiatan dalam organisasi. Untuk selanjutnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 agar tetap organisasi tetap eksis, itu yang pertama bisa memberlakukan protokol kesehatan COVID-19, yaitu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Lalu mengadakan pertemuan bulanan dengan menjaga jarak atau social distancing setiap anggotanya, dan lalu membuat tempat cuci tangan di lingkungan masyarakat, mengedukasi para anggota untuk menjaga protokol kesehatannya. Nah, di sini tuh edukasi kan para pemuda itu yang paling update masalah teknologi, jadi dengan kita mengedukasi ini nanti akan diharapkan pemuda-pemuda itu akan menyampaikannya ke keluarga atau orang tua atau bisa orang terdekatnya. Terus memberikan wajib lapor bila ada tetangga atau orang yang dari luar kota untuk memperlihatkan hasil swab test untuk mencegah penyebaran dari COVID itu sendiri, COVID-19. Untuk selanjutnya, gaya kepemimpinan yang saya pakai itu di atas sudah saya jelaskan, yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Untuk penjelasan gaya partisipatif itu sebenarnya dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan atau mengajak orang yang dipimpinnya baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Alasan saya memilih gaya ini saya nilai cocok karena dengan gaya tersebut akan meningkatkan partisipasi di setiap anggota, karena memungkinkan setiap anggota Karang Taruna ikut andil dalam setiap pembuatan keputusan. Nah, keaktifan Karang Taruna ini sangat penting, karena dengan Karang Taruna yang ikut andil ini akan membuat Karang Taruna menjadi aktif. Untuk selanjutnya, untuk contoh penerapannya itu pemimpin juga ikut andil. Itu saya juga ikut andil dalam kegiatan secara langsung untuk mengkoordinasi di lapangan dan ikut dalam setiap kegiatan kepemudaan. Seperti contoh di sini saya mengambil contohnya itu seperti kerja bakti, kegiatan tahunan seperti Agustusan dan lain-lain. Nah, di sini pemimpin ikut
langsung, tidak hanya memberikan perintah tetapi ikut mengkoordinasi di lapangan dan memberikan arahan-arahan kepada tiap anggota secara terstruktur. Baik, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.